Oke, seperti bisa dilihat, gue ada di sirkuit Mandalika, tapi bukan nonton MotoGP karena MotoGP udah minggu lalu dan sekarang gue di sini bisa dilihat ada motor Yamaha R15 paling baru di sini. Gue bakal nyobain motor ini dalam ajang Yamaha Endurance Festival 2023. Nah, tahun lalu gue pernah ikut dan sebelumnya tuh emang dilaksanainnya tuh di Sentul dan sekarang pertama kalinya Yamaha bikin Endurance Festival di Mandalika dan balapan ini tuh berlangsung selama 2 jam dan gue nggak sendirian karena ada temen gue satu tim itu ada 2 pembalap, satu lagi itu dari media lain dan gue bakal nyobain motor ini sampai hari Minggu nanti pas balapan. Jadi ada banyak banget rangkaian acara yang bakal gue lakuin, kayak mulai dari sekarang itu mulai setting-setting motor, terus nanti ada juga latihan bebas, terus ada kualifikasi sampai balapan utamanya. Jadi bagaimana keseruannya, tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini dia nih motor yang bakal gue pakai di balapan Yamaha Endurance Race 2023. Ini motornya nomor 2 ya, bisa dilihat, dan ini bakal gue pakai sama teman gue namanya Bangkit. Jadi dia rider blue, gue rider yellow, dan jadi gantian, dia 30 menit, gue 30 menit, tergantian lagi 30 menit, gue 30 menit. Jadi emang aturannya, regulasinya satu pebalap tuh maksimal 30 menit harus langsung gantian. Dan bisa dilihat sekarang gue mau ngebahas nih si spesifikasi dari Yamaha R15 ini, karena sebenarnya ada beberapa ubahan yang disesuaikan dengan regulasi balap ketahanan 2 jam ini. Bisa dilihat ya dari depan dulu. Nah, ini sebenarnya dia nggak pakai blind fairing ya, beda kayak endurance race sebelumnya, masih pakai bodi standar. Bisa dilihat ya di sini masih ada lampu di RL-nya. Tapi kalau di lampu utama dia udah nggak ada nih, udah dilepas lampu utamanya. Jadi ini kosong gitu. Tapi ini nggak ditutup, biasanya kan kalau bodi balap ini ditutup gitu ya, bener-bener kosong biar lebih aerodinamis. Terus di bagian samping sini bisa dilihat, nah dia pakai ban depannya ini soft compound ISS Speedwinner, ukuran depannya ini 110/70 ring 17 dan peleknya masih standar, bisa dilihat ya. Cuma di bagian shock breaker ini juga masih standar, pengereman standar, cuma di sini nih selang remnya ada ganti pakai RCB ya, model braided. Jadi harusnya sih lebih tahan panas ya karena dia pakai stainless steel gitu. Terus di bagian body ya cuma pada ini R15 masih ada lambang-lambang Yamaha dan sponsor gitu ya. Kita beralih ke kokpit. Nah, ini di kokpitnya nih. Sebenarnya masih mirip standar, masih ada speedometernya juga ya kan. Cuma di bagian atas shocknya ini udah berubah nih. Dia upside down masih sama standar, cuma di sini ditambahin ada setelannya sekarang. Jadi ini buat preload ya kan, kompresi segala macem nih bisa diatur di sini. Terus ini ditambahin lagi pakai steering damper. Jadi buat kecepatan tinggi di lurusan ini membantu kestabilan motor nih. Oke, buat pengeremannya dia masih pakai master rem standar ya. Cuma dia pakai handle-nya tuh dari RCB, terus ada Pro Guard ya kan, aftermarket, terus hand gripnya dari RCB. Di kiri juga sama, handle couplingnya cuma diganti pakai ini doang, handle-nya doang pakai RCB, terus hand gripnya juga RCB. Nah, mundur sedikit ke belakang, bagian bodi masih sama seperti standar. Nah, di sini ada ubahan nih di tengah sini. Nah, ini dia pakai full step underbone. Bisa dilihat ya, dia bisa diubah setelannya. Jadi ntar ini bakal gue sesuai dengan kebutuhan gue sama Bangkit. Jadi apakah harus lebih maju atau lebih turun gitu ya, sesuaiin karena setiap postur pebalap tuh beda-beda kayak gitu. Nah, buat di shock belakangnya bisa dilihat sini dia masih pakai Kayaba juga ya kan, sesuai dengan standarnya. Terus buat knalpot dia dari header sampai ke muffler sini pakai dari Sakura Jepang, mantep banget. Lanjut lagi di ban belakang sama kayak ban depan pakai ISS Speedwinner, ukurannya juga masih standar 140/70.
Cuma bisa dilihat di bagian atasnya itu udah nggak ada spakbornya. Jadi spakbornya dilepas, ya minim buat ngurang-ngurangin bobot sih, lumayan, ya kan. Terus di bagian sini sama footstepnya kayak yang di sebelah kanan, cuma karena ini R15 terbaru jadi dia ada quick shifternya. Cuma quick shifternya itu cuma buat upshift doang, bukan downshift kayak gitu. Kalau buat speknya mesinnya masih standar, dia nggak ada ubahan. ECU juga masih standar karena mengikuti regulasi balap ketahanan 2 jam Yamaha ini. Mesinnya itu masih 155 cc, 1 silinder yang ngasilin tenaga di berapa, 19 horsepower ya kalau nggak salah, dan torsinya itu di 14,7 Nm. Oke, jadi begitu. Ini masih di hari Jumat, hari pertama. Habis ini kayaknya ada riders briefing dan sisanya lanjut di hari kedua. See you in day 2. Oke cuy, jadi ini hari kedua. Tadi dari pagi itu udah ngejalanin free practice, terus istirahat, makan siang, terus lanjut kualifikasi. Nah di free practice, gue bener-bener pertama kalinya terjun ke sirkuit Mandalika pakai R15 ini nih. Bener-bener gue harus ngerasain ini racing line-nya gimana, gue harus cari tahu pakai gigi berapa di tiap tikungannya. Dan menariknya di free practice itu gue mencatatkan waktu 2 menit 34 detik 2 menit 34 detik, ingetin ya. Terus istirahat, makan siang, kualifikasi. Gue udah tahu bentuk sirkuitnya gimana, gue udah tahu gue harus pakai gigi berapa di tiap tikungan. Gue udah tahu tikungan yang tricky, yang membahayakan gitu gimana. Tapi hasil lap time gua itu di kualifikasi adalah 2 menit 35 detik. Jadi lebih lambat 1 detik malahan. Karena makan siang, berat badannya mungkin nambah gitu. Jadi gak bisa lebih cepet dari yang free practice. Karena di free practice kan gua sarapan cuma dikit, cuma pakai telur, pakai roti gitu ya. Terus makan siang gua benar-benar makan yang berat. Jadinya ya gitu, di kualifikasi tuh kurang maksimal sebenarnya. Dan gue emang lebih sedikit miss sebenarnya di kualifikasi. Jadi karena besok itu balapannya itu sebelum makan siang, semoga di balapan yang aslinya gue bisa lebih cepat. Kayak gitu aja sih. Ini sesinya gue udah kelar sebagai Yellow Rider pebalap kedua. Terus nanti sore itu ada latihan start, karena start dari balapan endurance race ini startnya tuh beda dari balapan pada umumnya. Kalau balapan pada umumnya kan startnya itu di grid line. Jadi di setiap grid itu motor berhenti sesuai dari hasil kualifikasi. Nah kalau di endurance race ini startnya tuh mirip kayak lemong start. Jadi pebalap itu ditaruh di seberang lintasan, motornya itu ada di sisi lainnya. Jadinya begitu lampunya hijau, pembalap itu harus lari dulu ke motornya, nyalain, masukin gigi 1, baru bisa lari. Begitu. Jadi karena ini startnya berbeda, nanti sore bakal ada latihan start. Habis itu udah hari ini itu dulu. Jadi gimana balapannya nanti, tonton aja ya videonya karena besok balapan.
one. Wah, capek banget cuy, sumpah. Jadi, gue baru kelar balapan. Tadi itu gue jadi pembalap kedua. Si Bangkit itu berhasil startnya bagus. Jadi dari posisi 11 startnya langsung naik ke posisi 9. Nah, dari posisi 9 itu si Bangkit emang lap time-nya bagus terus di 2 menit 22 detik. Terus setelah setengah jam ganti gua. Nah, pas di gua itu sempat gua dapat angka 2 menit 22 detik. Dan sama lah, awal-awal masih bagus, masih kenceng gitu ya. Jadi bisa apa ya, mempertahankan posisi, tapi makin kesini karena balapan juga berat ya. Itu gua sempat turun tuh lap time-nya sampai ke 2 menit 29 detik. Dan pas gua udah selesai itu masih di posisi 9, terus pas diganti Bangkit setelah gua setengah jam harus ganti ke Bangkit. Nah, si Bangkit ini sebagai rider pertama sempat kelelahan juga. Jadi sempat turun tuh ke posisi 10 di kelas R15 all class ya, all class. Tapi kalau kita bicara soal kelasnya media, itu gue masih di posisi 2 kayak gitu. Emang di terakhir-terakhir itu gue udah capek banget, bener-bener bahu pegel, kaki pegel, tangan pegel, semua pegel. Dan gue udah kayak maksain, kayak yang penting gue bisa selesai. Dan uniknya, gue nggak tahu kalau gue udah last lap. Jadi udah last lap, udah 2 jam udah habis. Gue kira gue udah nggak kuat juga, gue ngasih kode lah. Kalau gue udah nggak kuat, gue mau pit in gitu ibaratnya. Saat gue untuk 1 lap, kok motor-motor lain pada pelan gitu. Ternyata emang balapan udah berakhir. Ternyata gue bisa selesai di posisi ke-8. Jadi tadinya gue kira gue di P10, terus sempet naik, gue lihat tuh dari checkboard tuh gue naik di P9, posisi 9. Ternyata ada beberapa yang kena penalti apa segala macem. Jadi gue naik ke posisi 8. Tapi di media tetap masih di posisi 2. Jadi nanti kayaknya bakal dipanggil gue buat naik ke podium, karena secara kelas media gue podium 2 cuy. Tontonin aja, nanti gue angkat piala. Juara 2. Oke teman-teman, jadi tadi udah lihat ya, gua udah naik podium, dapat podium 2 ya kan, nah, dapat hadiah juga. Dan ini adalah akhir video experience Yamaha Endurance Festival. Kita nyobain, bukan cuma nyobain Yamaha 15 terbaru di sirkuit, tapi di Mandalika juga nyobainnya. Dan ini Yamaha Endurance Race, balap ketahanan 2 jam. Dan gue cuma berdua pembalapnya, jadi gantian setengah jam kayak yang tadi gue jelasin ya. Secara keseluruhan sih ini pengalaman yang menarik banget buat gue, karena ya kapan lagi dapat kesempatan kayak gini, orang lain belum tentu bisa. Dan ternyata gue juga secara
kemampuan nggak jelek-jelek banget ternyata di sirkuit, walaupun lap time-nya dibandingin sama yang posisi pertama itu beda sekitar 10-15 detik kali ya, jauh banget bedanya. Tapi gua akuin gua cukup puas, motornya enak banget, bannya enak banget, sirkuitnya enak banget, semuanya dalam kondisi yang perfect menurut gua. Cuma emang karena gua bukan pebalap profesional ya, seadanya aja. Kita kan undangan racing team, kalau diundang baru balapan. Oke, segitu aja pengalaman balapan di sirkuit Mandalika Yamaha Endurance Race Festival 2022. Jangan lupa juga berikan pendapat Anda di kolom komentar ya tentang balapan ini gimana, apakah seru apa gimana, cara nontonnya gimana, karena emang sebenarnya nonton ginian tuh gratis. Terus jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brown by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.